Selamat pagi, Jess. Kalau saya bahas komen ini, nanti ada beberapa orang yang mereka tersungging pasti bilang saya sombong. Tapi nggak apa-apa, saya akan bahas. Saya akan tunjukkan di mana hal yang kamu harus mikir ulang, di mana hal yang kamu harus jalankan dengan tekun. Lihat ini, baca ya Jess, baca. Nah, tuh lihat tuh. Dari Borugul Tom Budiman. Mohon konsultasi Pak, saya usia menjelang 60 tahun. Apalagi udah 60 tahun ya. 60 tahun itu saat-saatnya tubuh mengalami drop. Penurunan dalam segala hal. Ya, penurunan di banyak hal. Setelah menonton konten Bapak, sedikit saya lebih memperhatikan pola makan. Nah, ini bagus banget. Ya, karena memang zaman-zaman sebelum kejadian-kejadian kayak yang sekarang ini terjadi, itu orang tidak peduli dengan pola makan. Bahkan saya ketemu dengan orang-orang yang makannya ngawur, apalagi kalau udah dibungkus dengan agama ya. Aduh, hati-hati banget ya. Saya pernah ketemu pendeta yang kemudian ngajari umatnya itu ngawur banget. Contoh kayak begini, dia makan kepiting satu ember, tidak masalah, makan kepiting satu ember no problem. Saya kalau makan kepiting juga kayak orang gila, ya. Makan kepiting satu ember, mamanya ada berapa kilo itu, 3 kilo. Lalu dia berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya makan tidak terjadi apa-apa. Ya, mati gara-gara makan kepiting itu, Jess. Ya, bukan kepitingnya yang salah. Kamu makan kepiting sampai 3 kilo, 5 kilo, no problem. Selama kamu tidak mencampur adukkan. Contoh, kamu makan kepiting pakai nasi, itu udah pasti ngawur. Ya, resikonya besar sekali. Kamu makan kepiting, masih dicampur kerupuk, masih dicampur es teh manis, masih dicampur es buah, masih dicampur lagi dengan es campur. Nah, itu kamu membunuh dirimu sendiri itu. Ya, makan kepiting kalau kamu itu lakukan dalam waktu 24 jam, kamu tidak makan yang lain, no problem, tidak ada masalah. Kayak saya. Saya bisa makan 2 kilo 2 kilo, bukan 2 kilo kepiting. 2 porsi kepiting. 2 porsi kepiting itu ada 4. Ya, 4 biji. 4 ekor kepiting saya makan, tidak ada masalah, karena saya makan dalam waktu 4 jam, saya tidak makan yang lain, sehingga tubuh saya betul-betul mengalami ketofastasis, yang kemudian ketika saya makan kepiting itu memberikan dampak asam amino, asam lemak yang sangat baik, sehingga liver bisa mencernanya dengan bagus. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Gitu ya, itu masalah-masalah yang berhubungan dengan telur, ikan, daging, dan seafood yang selama ini dikambing hitamkan. Kenapa dikambing hitamkan? Ya karena kamu supaya terfarmasi, itu masalahnya. Sehingga kamu hanya makan mengarah kepada jajanan, mengarah kepada nasi, mengarah kepada cemilan, mengarah kepada cepuluh, semuanya itu mengarah kepada gula, 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 dan gula yang seringkali kamu sebut sebagai ganjel perut. Nah, itu yang membinasakan kamu gitu. Sehingga kita mau tidak mau harus mengawasi mulut kita sendiri dengan apa yang kita makan. Ya, kondisi sehari-hari biasa bangun pagi jam 3.30. Wah, ini bagus banget. Bangun pagi jam 3.30 minum racikan macin jos, Pak. Ya, bangun pagi jam 3.30 minum racikan macin jos banget. Termasuk kerja berat. Oke, kerja berat itu pilihan. Ya, dan itu kewajibanmu untuk menyelesaikan. Jangan menjadikan kerja berat itu alasan. Saya enggak berurusan dengan itu semua. Bergerak dan angkat beban. Silakan dilanjutkan karena itu pilihan hidup. Pilihan hidup adalah kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan rumah tangga. Jarang saya sarapan pagi nasi, itu udah bagus banget. Gitu, karena pagi hari lambung harus menjadi sahabat kita yang asam lambungnya harus dijaga sehingga tidak perlu disarap-sarapin. Paling teh kopi. Teh kopi hati-hati, teh kopi manis itu berarti kamu sedang merusak lambung. Sepotong kue, roti, nah ini yang membuat kamu bermasalah. Gitu. Kalau mau niat enggak sarapan, ya udah kosongkan, enggak sarapan. Makanya disarankan kalau kamu mau sehat, tidak sarapan. Itu adalah sarapan yang terbaik. Nah, kalau kamu enggak sarapan, minumnya racikan macin, atau kamu benci dengan racikan macin, dan enggak apa-apa. Tapi kamu harus minum suplemen.
Suplemen yang kamu harus asupkan adalah yang berhubungan dengan mineral yang dibutuhkan sama tubuh. Yang pertama untuk menjaga liver, yang kedua untuk menjaga lambungmu, probiotik, menjaga liver itu liposomal glutathione atau silimari atau propolis atau royal jelly. Itu semua berhubungan dengan antioksidan, menjaga lambungmu, ususmu itu namanya probiotik, cari yang CFU-nya 100 billion up dan menjaga ususmu supaya tetap sehat itu adalah MCT. Nah, MCT punya efek ganda. MCT punya bukan hanya untuk menjaga usus, tetapi juga liver, menjaga empedu, dan menjaga otak. Ya, nah itu baru betul. Tapi kalau kamu sudah tidak sarapan, udah bener, tapi dikasihnya kue, nah itu merusak. Dikasihnya roti apalagi, karena roti, kue, gula itu bukan makanan tubuhmu ketika lambung dalam posisi kosong. Nah itu yang membuat kamu menjadi masalah kemudian hari. Ya, di atas jam 11 baru makan. Ini udah betul. Di atas jam 11 baru makan. Udah betul itu. Ya, biasanya pulang kerja sekitar jam 5, jam 6 sore baru makan. Porsi nasi sudah saya kurangi. Nah, jam 6, jam 5, jam 6 kalau kamu kerja keras, kerja berat, makan enggak ada masalah. Mau pakai nasi enggak ada masalah. Gitu. Ya, porsi nasi dikurangi lebih bagus, dibanyakin dagingnya, dibanyakin ikannya, dibanyakin telurnya, dibanyakin seafoodnya, itu sudah bagus, gitu. Ya, mohon bimbingannya, apakah pola yang saya jalankan ini bisa dilanjutkan? Silahkan dilanjutkan, Pak, hanya paginya saja kuenya dibuang. Kalau mau menikmati hidup yang sehat, gitu. Sehingga nanti setelah pensiun, ini kan belum pensiun ini, umur 60 kan belum pensiun ini. Ya, setelah kita tidak bekerja, tubuh itu betul-betul sehat, tubuh itu betul-betul bisa bergerak dengan bagus, dan ini yang penting, uang yang kamu kumpulkan dalam usaha, dalam pekerjaan, tidak dihabiskan membiayai ranjang termahal di muka bumi di kemudian hari, gitu. Tambahkan saya pernah cakap ke dokter saraf, ponis saraf kecepit di bagian atas paha belakang diharuskan tindakan operasi. Nah, itu buat itu saya ndak ikut campur ya. Ya, gitu ya Pak. Itu lebih bagus. Ini udah benar ini. Tidak makan nasi pagi itu betul, tidak sarapan itu betul. So, minum kopi boleh, minum teh saya sarankan tehnya itu racikan macin karena teh tidak banyak mendukung nutrisi dalam tubuh. Ya, minum kopi bagus, tapi kopi pahit. Jangan kopi yang berhubungan dengan gula. Minum kopi yang berhubungan dengan gula harus minum siang. Itu baru tidak ada masalah. Karena apa? Energinya, gulanya kamu bisa pakai untuk energi pagi. Biarkan tubuh mengambil kalori, mengambil energi dari lemak tubuh yang disebut sebagai cadangan energi. Kan Bapak makannya sore itu. Ya, Bapak makannya sore, ketika makan sore jam 5, makan sore jam 5 nih, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, ini lambung kosong. Jam 9 malam Bapak udah kosong lambungnya. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 insulin udah turun. Nah, jam 3 bangun. Jam 3 bangun itu waktunya minum racikan macin. Minum racikan, atau kalau tidak mau minum racikan macin, boleh minum air putih, boleh, enggak masalah. Nah, tapi untuk menutrisi tubuh, kamu harus butuh yang namanya suplemen. Laki-laki butuh suplemen kayak begini nih, zinc. Ya, zinc namanya. Saya minum zinc. Laki-laki butuh banget. Sama magnesium karena berhubungan dengan kerja berat otot. Nih. Itu laki-laki perlu di situ ya. Walaupun sebetulnya perempuan juga perlu juga karena itu kan mineral. Tapi kalau saya sarankan, tidak harus semuanya. Karena kalau kamu semua suplemen kamu sikat habis, maka kamu butuh duit sekali beli bisa 5 juta. Bisa 3 juta, bisa 5 juta. Cukup mahal suplemen. Ya, makanya ada racikan macin. Kalau racikan macin kan kamu beli satu kali ini untuk 1 bulan, 1 saset bisa diseduh 1 harian. Taruh tumbler, tuangkan, kasih air putih, tuangkan, kasih air putih 1 tumbler buat 1 hari udah cukup. Satu saset begini. Jadi lebih hemat sebetulnya. Isinya kan mineral. Mineral sama vitamin itu ada di dalam racikan macin. Makanya orang-orang yang mengkonsumsi racikan macin, dia mendukung banget untuk vitalitasnya dia. Gitu. Ya. Ini penting banget. Sehingga Bapak nanti ketika pensiun, wah lebih kuat, lebih sehat. Dan jangan lupa Pak, kerja berat itu aktivitas. Bapak harus melatih otot kaki supaya ketika pensiun Bapak tetap bisa beraktivitas. Kayak saya ini tiap hari yang saya latih kaki saya. Sehingga nanti ketika usia 70 tahun saya tidak perlu dituntun. Saya tidak perlu menggunakan tongkat. Saya ketika usia 75 tahun masih kelilingan, masih jalan-jalan saya.
gitu. Dan sekarang saya udah nikmatin itu. Apalagi saya menjalankan bisnis saya, setahun 2 kali udah jalan-jalan. Ini besok April ini akhir bulan ke Beijing. Semuanya berkat. Ya, berkat karena bisnis yang saya jalankan di salah satu akun, yang satunya lagi F&D Vaultation. Ya, itu Pak yang saya bisa sampaikan. Sehingga ini bisa memberikan informasi buat Bapak. Sehat selalu.